Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali lagi duduk bermajlis ilmu, mendengarkan bahasan tentang hal-hal yang menjauhkan kita dari neraka jahanam dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Sekarang dalam poin yang ke-65, yaitu antas alallaha alwasi'ata linnabi. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh atau meraih wasilah. Apa itu wasilah? Yaitu manzilatun fil jannah. Satu kedudukan yang mulia yang berada di surga. Qala sallallahu alaihi wasallam kama inda muslimin idza sami'tul muadzin. Apabila engkau mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mislama yaqulu. Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan si muadzin. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka di situ kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Karena kita tahu bahwa kita ini tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan si muadzin kecuali dengan pertolongan Allah. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Apa yang dimaksud salat apa yang dimaksud ini? Tentunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang bunyinya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Ini terkandung 3 permohonan di sana. Yang pertama salawat, yang kedua wasilah, yang ketiga maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Tak kala kita bersalawat kepada Nabi, itu sebenarnya kembalinya kepada kita. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tentu kalau salawat dari umatnya untuk Nabi, ini maknanya adalah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah diampuni kesalahan-kesalahannya. Adapun dari malaikat atau dari Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah sanak pujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentu salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan salawat-salawat buatan. Apalagi sholawat yang dibarengi dengan suara musik, ini semua tidak ada tuntunannya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kemudian yang kedua adalah summa salullaha ilayya alwasilah. Mohonkanlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala untukku alwasilah. Apa itu wasilah? Manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan yang berada di dalam surga. La tambagi illa li abdim min ibadillah, yang mana kedudukan itu tidak pantas kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku yang memperoleh kedudukan tersebut. Nah, tak kala kita memohonkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita, maka kita pun akan mendapatkan keutamaan. Apa itu? Man sa'alali alwasilata hallat alaihi syafa'atu. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Kita tahu bahwa di hari kiamat nanti ada beberapa syafaat yang sifatnya khusus bagi Rasulullah dan umum bagi yang lainnya.
Apa itu syafaat, Pak? Syafaat itu adalah ja'lul ghair wasilah, menjadikan orang lain sebagai wasilah dalam hal menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Contoh kalau saya naik motor gitu, kemudian ditangkap polisi, mungkin karena nggak pakai helm atau nggak bawa SIM. Terus saya telepon teman saya di Polres, Pak, ini ada bawahan bapak ini nangkap saya, tolong urusin dulu. Berarti saya menjadikan teman saya ini sebagai apa? Sebagai syafaat, memberi syafaat agar saya terbebas dari kemudaratan, yaitu ditilang. Paham? Atau saya mau mengajukan proposal ke sebuah perusahaan, saya nggak bisa langsung diterima karena nggak dikenal oleh perusahaan tersebut. Saya jadikan ordal gitu orang dalam perusahaan agar memuluskan proposal saya ini. Apakah itu lamaran kerja ataukah pengajuan dana bantuan, maka ini syafaat yang dibolehkan karena dia bagian dari ta'awun. Nah, kalau syafaat yang ada di akhirat, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai perantara, memohon kepada Allah. Nah, di antara syafaat Rasulullah adalah syafaatul uzmah. Ini yang paling besar, Pak. Di mana tatkala manusia sibuk dengan kondisi dan keadaan yang begitu genting di padang mahsyar, maka mereka berinisiatif kepada siapa nih? Kita minta agar dia memohon kepada Allah agar disegerakan urusan di padang mahsyar. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada nabi-nabi yang lain, nggak ada yang sanggup. Akhirnya datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah lah yang diberikan keistimewaan ini. Inilah yang disebut dengan apa? Maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji yang tidak bisa dilakukan kecuali Rasulullah. Syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, bagi mereka yang mau masuk surga, maka yang membukakan pintu surga pertama kali adalah Rasulullah. Tak satu pun yang bisa masuk kecuali dibukakan dulu oleh Rasulullah. Kemudian syafaat yang ketiga ini juga khusus bagi pamannya Abu Thalib agar diringankan azabnya atau siksaannya. Adapun bagi yang lain, apakah itu ibunya, bapaknya, paman-pamannya yang lain yang kafir itu tidak boleh diberikan. Karena syafaat itu hanya diperuntukkan liman radiyallahu qawlahu ba'dal idzin, bagi yang Allah ridhoi dan berikan izin. Ini syafaat tiga khusus ini khusus bagi Rasulullah. Adapun yang lainnya umum, boleh bagi Rasulullah dan yang lainnya. Apa itu diantaranya? Adalah memohonkan kepada Allah agar mereka yang divonis masuk neraka untuk tidak jadi masuk neraka. Contoh ada nih, saudara kita divonis oleh Allah karena banyak kesalahannya, divonis masuk neraka. Datanglah kita, ya Allah tolong, ini teman pengajian saya dulu di BC, Al-Hikmah BC, tolong jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Nah, ini boleh Pak, namanya apa? Syafaat. Atau dia sudah dimasukkan, dicemplungin ke dalam neraka, kita mohonkan lagi, ya Allah tolong keluarkan dia dari neraka. Ini teman baik saya dulu di Balikpapan. Maka ini boleh dari Nabi ataukah dari orang-orang mukmin yang lain. Atau kita minta naik derajat di surga. Atau bagi mereka yang istawa hasanatuhu wa sayi'atuhu, sama kebaikan dan keburukannya ketika ditimbang 50-50. Ini mau masuk neraka nggak bisa, masuk surga juga nggak bisa, serba salah. Sehingga butuh apa Pak? Syafaat. Nah, syafaat ini Rasulullah boleh memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang mereka mendoakan Rasulullah agar diberikan wasilah, yaitu kedudukan yang terpuji di dalam surga. Ini keutamaan apa Pak? Keutamaan bagi mereka yang menjawab azan.
sekaligus berdoa setelah azan. Keutamaan yang kedua adalah akan masuk ke dalam surga. Sebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya sebagaimana tadi si muadzin mengucapkan. Kemudian terakhirnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, tatkala si muadzin mengucapkan la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, dia murni ucapkan itu dari dalam hatinya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, Pak, ternyata azan itu membuat syaitan lari. Membuat apa? Membuat syaitan lari. Akal azan berkumandang, maka syaitan lari. Demikian juga lari dari orang yang menjawab azan. Tatkala azan selesai, maka syaitan datang lagi. Setelah itu imam merapikan shaf, setan pergi lagi. Selesai merapikan shaf, syaitan datang lagi, kemudian mengingatkan kita, kuncimu ketinggalan. Ingatkan kita, kamu belum belikan istri tadi yang dipesankan. Diingat-ingatkan kita sesuatu yang kita tidak perlu ingat. Akhirnya apa? Kita gak khusyuk sholatnya. Jadi Bapak kalau lupa sesuatu, gitu, di mana saya taruh tadi kunci motor? Coba tegakkan sholat. Insya Allah setan pasti akan mengingatkan. Tujuannya agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Tapi kita siasati dia agar dia mengingatkan kita tentang hal yang hilang tadi. Nah, keutamaan yang lain, yang keempat, bahwa orang yang menjawab azan itu akan diampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tadi menjawab azan, kemudian setelah itu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian poin yang ke-66, yaitu man ala salasa banatin fa ahsan ilaihim. Ini khusus bagi mereka yang memiliki putri, memiliki anak 3, 2 atau 1. Kemudian dia didik, dia besarkan, berikan makan, berikan pakaian, minuman dan seterusnya. Maka keutamaan bagi si bapak ini, dia akan terhalangi untuk masuk neraka jahanam. Nah, apakah dia punya 1 putri, 2 putri, 3 putri? Kenapa syariat ini datang menyebutkan keutamaan mengurusi putri, Pak? Mengurusi anak perempuan? Karena orang musyrik itu benci dengan anak perempuan. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 58. Apabila dikabarkan atau istrinya melahirkan anak perempuan, wajah mereka memerah. Bahkan dia langsung gali tanah gitu buat kuburan untuk dia kubur hidup-hidup anak perempuan yang lahir tadi. Kenapa? Karena tidak senang. Dan asar itu, Pak, masih muncul sampai sekarang. Saya masih lihat di Yaman itu, di mana bapak dari orang-orang Arab itu tidak senang dengan anak perempuan. Dia tidak memperlakukan sebagaimana anak laki-laki. Apa nih alasannya nih? Karena anak perempuan itu pemutus nasab sekaligus pemutus warisan. Sementara mereka menyandarkan bahwa Allah itu memiliki putri. Mereka meyakini bahwa malaikat itu banatullah, putri Allah. Maka Allah jawab, ini adalah kismatun diza, pembagian yang tidak adil. Kenapa kalian tidak senang memiliki anak putri, sementara kalian menyandarkan Allah punya putri? Sama dengan orang Yahudi dan Nasara mengatakan bahwa Allah
memiliki anak laki-laki, Isa atau Uzair, sementara mereka mensucikan diri mereka dari kepemilikan anak, sehingga pendetanya, biarawatinya enggak mau menikah karena enggak mau punya anak. Maka ini semua adalah qismatun dizah. Nah, datanglah syariat, datanglah agama Islam memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang memiliki anak perempuan, yaitu apa? Anak perempuan ini menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam neraka. Syekh Abdul Razak pernah menceritakan bahwa ada seorang datang kepadanya menjelaskan bahwa istri saya melahirkan anak pertama putri. Saya sabar aja. Saya enggak maaf. Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, kelima gitu saya masih sabar. 6 saya masih sabar juga. Setelah itu saya katakan kepada istri saya, kalau nanti anak saya yang ketujuh itu perempuan, maka saya ceraikan kamu. Saya marah betul. Akhirnya malamnya dia tidur mimpi gitu. Divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Pas mau dilemparkan ke pintu neraka yang pertama, ada putrinya yang menghalangi di situ. Pintu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam masih ada putrinya yang menghalangi. Jangan masukkan bapakku di sini. Pas pintu ketujuh nggak ada putrinya, terbangun dia dan berharap nanti semoga anak yang ketujuh adalah putri, agar menghalangi dia dari pintu yang ketujuh. Karena neraka itu Pak, pintunya hanya 7. Jadi laki-laki maupun perempuan itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus fitnah, ujian bagi apa? Bagi setiap orang tua. Karena dia dapat menghalangi kita dari kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun min ummati ya'ulu salasa banatin aw salasa akhwatin fayuhsinu ilaihim illa kunna lahu sitron minan nari. Tidaklah seseorang dari umatku mengurusi 3 putri atau 3 saudari perempuan, lalu dia memperbaiki pengurusannya, dia berikan makan, minum, pakaian, dia didik, dia besarkan gitu, kecuali putri tersebut atau saudari perempuan tersebut akan menjadi penghalang dia dari neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Uqbah bin Amir mendengar Rasulullah bersabda, "Man kana lahu salasu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 putri, fasabara alaihinna, lalu dia bersabar dalam mengurusinya, wa at'imhunna, dia memberikan makan, memberikan minuman, wa kasahunna, memberikan pakaian, maka anak perempuan tersebut hijaban minan nari yaumal qiyamah, sebagai tameng hijab bagi dia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, di hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menyebutkan 3. Ini bukanlah suatu pembatasan. Apakah nanti kita punya 1 putri atau 2 putri atau lebih gitu, selama kita mengurusinya, mendidiknya, mentarbiyahnya, maka itu sebagai apa? Tameng atau tirai yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam neraka. Fallahumma rzuqna ar-rahmata war-rif'ata bi banatina wa akhwatina. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa kasih sayang, kelembutan terhadap putri-putri kami dan saudara-saudara kami. Karena ini adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala, yang kita mesti menjaga amanah tersebut. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi diurusi, karena ini adalah aset yang kelak akala kita tiada di muka bumi ini. Anak-anak kita yang senantiasa yad'u
li abihi wa ummihi, mendoakan kedua orang tuanya. Sekaligus aktivitas ibadah yang mereka jalankan, kita sebagai orang tua pun mendapatkan andil. Wa laysa lil insanu illa ma sa'ah. Manusia itu tidaklah memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Anak, apakah itu laki-laki atau perempuan, hasil usaha orang tuanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.